pada hari ini kita sudah mendengarkan pledoi dari terdakwa maupun dari penasihat hukum terdakwa yang kalau jumlah halamannya sudah kita tahu bersama. Dari penasihat hukum terdakwa tadi ada sekitar 1.334 halaman dan dari terdakwa sendiri ada sekitar 16 halaman dan masih merupakan bagian dari tak terpisahkan pledoi dari penasihat hukum terdakwa. Adapun kita mendengarkan bahwa intinya adanya perbedaan perspektif antara penasihat hukum dan JPU jaksa penuntut umum, di mana dalam hal ini penasihat hukum terdakwa dan terdakwa sendiri pada dasarnya menyimpulkan tidak terbuktinya unsur-unsur sebagaimana yang kami dakwakan yang sudah kita bacakan pada sidang sebelumnya, menyatakan terdakwanya dakwaan primer terkait nanti tanggapan-tanggapan kami terkait poin-poin yang sudah dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa dan terdakwa sendiri akan kami simpulkan pada sidang berikutnya di tanggal 9 Juni 2026 Selasa depan, terkait apakah ada poin-poin yang harus kita tanggapi. Kita tetap menghormati persidangan sekalipun kita sudah melihat bahwa penasihat hukum sendiri beberapa menggunakan narasi-narasi yang pada dasarnya menurut kami tidak berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, dan sebagaimana juga tanggapan-tanggapan penasihat hukum juga tidak membuat sesuatu narasi menggunakan dua alat bukti sebagaimana yang sudah kita muat dalam surat tuntutan. Itu aja mungkin yang bisa kita sampaikan hari ini. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan media, tadi kan di dalam pledoinya Mas Nadiem menyebut pengadaan. Tadi Pak, di nota pembelaannya Mas Nadiem, beliau menyampaikan kalau pengadaan Chromebook ini menghemat pengeluaran negara sampai 3,9 T gitu. Itu gimana tuh Pak? Nah, pertama gini, kami pun masih bertanya kenapa kok bisa Nadiem mengeluarkan statement seperti itu, menghemat pengeluaran negara 3,9 T. Bahkan ini fakta persidangan, kalau kita lihat ya, Fiona itu memaparkan dalam slide waktu itu bahwa harga Windows 6 juta, harga Chromebook 6 juta. Dari mana bisa Nadiem menyampaikan bahwa 3,9 T itu? Pertanyaan yang kami pun bertanya ya, silakanlah mungkin dari tim penasihat hukum atau advokat atau Nadiem sendiri yang bisa menjelaskan seperti itu. Tapi faktanya tidak menghemat ya Pak, tidak menghemat pengeluaran negara gitu. Jadi ini fakta persidangan. Di bulan April harga Chromebook dengan spesifikasi yang lebih baik itu 3 juta Mbak. Kemudian masuk bulan Mei ketika akan mendekati pengadaan, tiba-tiba harga naik semua, 6 juta, 6 juta, 6 juta. Selesai pengadaan, balik lagi 2 juta. Bisa kita simpulkan masing-masing lah. Ini ada masalah apa? Ini ada pengaturan harga atau bagaimana? Tapi kami meyakini ini jelas ada pengaturan terkait. Jadi kan versi dari Pak Hamim ya yang beli laptop itu spesifikasinya 14 in 3,4 juta kalau nggak salah ya. Nah, Chromebook yang diadakan di pengadaan oleh PPK-nya PPK-nya KPA-nya si Pak Mulyatsa dan Bu Sri itu harganya 5 sampai 6 juta tapi spesifikasinya 11 in. Itu kan timpang sekali kan? Nah, itu aja yang bisa kita jelaskan. Bahwa memang ada kemahalan harga yang diadakan produk ini gitu. Dan kami tegaskan ya, kemahalan harga ini karena pengkondisian. Dikondisikan. Bukan tiba-tiba seperti apa, itu memang betul ada pengkondisian. Itu fakta di sudah jadi fakta persidangan. Ada buktinya kok. Pak Hamim itu beli secara online dan dia terima resitnya itu via email. Di email itu jelas spesifikasinya berapa in, 14 in, harganya sekian. Tapi begitu ada di pengadaan, harganya sudah 5 sampai 6 juta tapi dengan spesifikasi yang lebih rendah. Bahkan kalau teman-teman lihat itu di beberapa daerah itu 7 sampai 8 juta kalau kita lihat di audit dari PKP. Bervariasi lah. Tapi lebih dari 3 juta. Dan jelas sesuai dengan
audit yang telah dilakukan BPKP, harga tersebut ya sangat mahal, jauh-jauh sama itu saja. Pak, penegasan terakhir berarti pengadaan ini sama sekali tidak membawa keuntungan untuk negara ya Pak? Merugikan gitu. Pertanyaan kami dari mana untungnya negara? Malah negara rugi nih. BPKP ini instansi yang bukan sekali BPKP ini menghitung, malah dipertanyakan pula perhitungannya. Udah berapa kasus BPKP berhasil, terbukti juga perhitungannya. Tiba-tiba Rugilah negara. disampaikan bahwa auditnya tidak sah dan segala macam. Itulah. Dan itu yang menurut kami agak aneh pernyataan-pernyataan seperti itu. Konflik panas di Selat Hormuz belum juga mereda. Siapa sebenarnya yang menguasai nadi perdagangan dunia itu? Iran terus menempuh komunikasi dengan negara Oman sebagai negara yang juga berbatasan dengan Selat Hormuz. Lantas bagaimana dengan Amerika Serikat? Kehadiran tentara Amerika Serikat di Selat Hormuz dirasa Iran sebagai ancaman bagi keamanan nasional Republik Islam Iran. Iran akan terus menunjukkan kepada Amerika Serikat dan dunia bahwa mereka mampu mempertahankan keamanan di wilayah mereka sendiri. Sementara itu, pihak Amerika Serikat tetap menganggap bahwa Selat Hormuz adalah perairan internasional hingga tidak ada yang boleh mengendalikannya. دوره پیش رو جمهوری اسلامی ایران تدابیر رو اتخاذ خواهد کرد که با اون اتخاذ اون تدابیر و اجرای اون نسبت به صیانت از امنیت ملی و حاکمیت ملیش مطمئن بشه و در این چارچوب با کشور ساحلی دیگر تنگه هرمز یعنی عمان در ارتباط هستیم. Ajakan Iran kepada Oman untuk bersama-sama menjaga keamanan di Selat Hormuz yang berbatasan juga dengan negara Oman dan Iran membuat Amerika Serikat seolah tidak terima. AS tidak akan membiarkan Iran ataupun Oman mengendalikan Selat Hormuz. AS bahkan tak segan-segan akan meledakkan Oman jika Oman ikut campur menguasai Selat Hormuz. Strait's going to be open to everybody. And who would control It's international waters. Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it. That's part of the negotiation that we have. They would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters, and Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine. Para negosiator Amerika Serikat dan Iran sepakat memperpanjang gencatan senjata selama 60 hari. Namun Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei belum memberikan persetujuan. Para negosiator Amerika Serikat dan Iran telah mencapai kesepakatan memperpanjang gencatan senjata selama 60 hari yang akan memberi mereka waktu menegosiasikan mengakhiri perang secara penuh. Namun Gedung Putih mengatakan kesepakatan tersebut harus disetujui Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pimpinan tertinggi Iran, Ayatollah Mojtaba Khamenei juga belum memberikan persetujuan akhir. Pengumuman ini muncul ketika gencatan senjata saat ini antara kedua pihak berada di bawah tekanan setelah Amerika Serikat melancarkan beberapa serangan ke pelabuhan Bandar Abbas dan Iran membalas dengan menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait. Kesepakatan baru ini dapat meredakan ketegangan saat kedua pihak bersiap membahas isu-isu yang lebih pelik seperti program nuklir Iran dan pencabutan sanksi. Wakil Presiden Amerika Serikat, J.D. Vance, mengatakan Amerika Serikat dan Iran masih perlu menyelesaikan beberapa poin penting sebelum kesepakatan tentang perang dapat tercapai. J.D. Vance mengatakan para negosiator sedang bernegosiasi mengenai beberapa poin yang mencakup masalah pengayaan uranium. Amerika Serikat telah lama menuntut Iran menghentikan produksi uranium yang diperkaya tinggi dan membuang persediaan yang ada yang secara teori dapat digunakan untuk membuat senjata nuklir. J.D. Vance menyampaikan ada optimis dan percaya Iran bernegosiasi dengan itikat baik. Memorandum kesepahaman juga akan mencakup komitmen Iran terkait senjata nuklir. Masalah pertama yang akan dibahas bagaimana membuang persediaan uranium yang diperkaya milik Iran.
Sejak gencatan senjata awal antara Amerika Serikat dan Iran mulai berlaku pada 8 April, Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah berulang kali menyatakan kedua pihak hampir mencapai kesepakatan dan negosiasi sedang berjalan. Namun hingga saat ini belum ada hasil substantif. Kesepakatan perpanjangan gencatan senjata 60 hari ini diharapkan memungkinkan pengiriman tanpa batasan melalui Selat Hormuz tanpa bea atau biaya yang dikenakan Iran. Iran juga akan menghilangkan ranjau di Selat Hormuz dalam waktu 30 hari. Sebelumnya Iran telah mendorong biaya transit untuk jalur perairan di Selat Hormuz dan telah membahas proposal tersebut dengan Oman yang perairan teritorialnya berbatasan dengan Iran di Selat Hormuz. Namun Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengancam akan secara agresif menargetkan Oman jika membantu memberlakukan sistem pungutan tol di Selat Hormuz. Sebagai bagian dari perpanjangan gencatan senjata, Amerika Serikat akan mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan Iran. Iran telah berupaya mendapatkan keringanan sanksi dan pencairan dana miliaran dolar yang dibekukan selama perundingan.